Memang tidak bisa dipungkiri jika kerjasama pembangunan pesawat jet tempur KFX Korea Selatan dan IFX Indonesia telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Namun walaupun hingga saat ini pembangunan pesawat jet tempur IFX untuk Indonesia belum menemui titik terang, tetapi setidaknya pembangunan pesawat jet tempur KFX Korea Selatan telah siap diuji coba untuk penerbangan perdananya dan Indonesia memiliki peran di dalam pembangunan proyek pesawat jet tempur KFX Korea Selatan. Hal tersebut berdasarkan beberapa sumber media informasi terkait jika KAI berencana menyelesaikan pembangunan 3 prototipe pada akhir tahun 2021 dan merampungkan perakitan 3 lainnya pada paruh pertama tahun depan. Sementara itu, rencana tes penerbangan pertama pesawat jet tempur KFX Korea Selatan sendiri akan dimulai pada tahun 2022 dan seluruh pengembangan akan diselesaikan pada tahun 2026. Selain itu, secara terpisah, 2 prototipe KFX tambahan akan dibuat untuk diuji darat guna memeriksa daya tahan pesawat jet tempur tersebut. Namun, semua jenis pesawat jet tempur KFX yang menjalani uji coba dirancang sedikit berbeda untuk melakukan berbagai tes sebelum dirilis resmi. Misalkan saja beberapa kursi tunggal, sementara yang lainnya untuk tandem. Walaupun pesawat jet tempur KFX Korea Selatan ini adalah merupakan rilis pertama kalinya, namun di dalam pembangunan pesawat jet tempur KFX Korea Selatan tidak tanggung-tanggung sebab pengembangannya seakan setara dengan pembangunan beberapa pesawat jet tempur maju di dunia. Sebab pesawat jet tempur ini dijuluki sebagai pesawat generasi 4,5 KFX walau bukan pesawat siluman seperti pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat. Selain itu, Korea Selatan juga berencana akan melanjutkan penelitian untuk kemungkinan konversi dengan fitur tambahan teknologi di masa depan. Misalkan saja dengan konversi yang harus didahului dengan persyaratan militer. Sementara itu, Jung Kwang-sung, Kepala Program KFX di Badan Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan mengatakan bahwa penilaian mereka sebelum meluncurkan proyek ini adalah bisa mengekspor sekitar 300 hingga 500 unit ke luar negeri. Mengingat banyaknya negara yang berencana mengganti pesawat jet tempur mereka yang sudah tua, dan termasuk Indonesia sendiri. Namun, di sisi lain, di tengah spekulasi bahwa Indonesia sebagai mitra proyek pesawat jet tempur KFX Korea Selatan sedang berusaha untuk keluar dari pembangunan pesawat jet tempur tersebut, Jung menyatakan bahwa terkait kerjasama kedua negara ini, pembicaraan sedang berlangsung untuk menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Korea Selatan. Sebab sebelumnya Indonesia telah berjanji untuk menanggung 20% dari total biaya proyek KFX, tetapi telah berhenti melakukan pembayaran setelah menginvestasikan 227,2 miliar won. Sementara itu, di sisi lain, Kepala Program Pesawat Jet Tempur KFX menyatakan jika pembangunan bersama terhadap proyek ini merupakan masalah kepercayaan dan kerjasama antara kedua negara. Kata Jung seraya menambahkan bahwa Indonesia selama ini menjadi importir utama produk pertahanan Korea Selatan. Sementara itu, menurut sumber media informasi terkait lainnya, proyek persahabatan antara Indonesia dan Korea Selatan, yaitu pesawat jet tempur KFX IFX Korea Indonesia faktor eksperimental, tampaknya harus terus berjalan dengan atau tanpa Indonesia. Kerjasama pengembangan jet tempur generasi berikutnya itu disebut-sebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah Korea Selatan, yaitu menelan biaya triliunan won. Sebagaimana lansiran media informasi Korea Jonggang, total biaya pengembangan jet tempur itu diperkirakan mencapai 8,5 triliun won.
sebanyak 20% atau 1,6 triliun won harus dibayar oleh Indonesia sesuai dengan kontrak kerjasama pada tahun 2016 lalu. Sementara itu, menurut sumber media informasi, keinginan Indonesia untuk mundur dari proyek tersebut karena tertinggalnya generasi 4,5 ketika Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga membuat dompet negara harus fokus pada penanganan wabah. Tetapi di samping itu, kini mantan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan jika salah satu yang membuat Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam proyek tersebut adalah kurangnya keuntungan yang didapat oleh Indonesia. Menurut Trenggono, Indonesia tidak memiliki porsi kepemilikan penuh atas prototipe jet tempur KFX IFX dari hasil kerjasama antara kedua negara. Kita punya kepemilikan itu kira-kira cuma 15%, tapi ada 9 teknologi yang dikuasai Korea. Itu kita tidak dikasih, lanjutnya seperti dikutip CNBC Indonesia. Namun, meski begitu, saat ini kedua belah pihak masih terus melakukan negosiasi pada September tahun 2020 lalu, di mana pihak Defense Acquisition Program Administration atau DAPA juga telah mengunjungi Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan meninjau keseluruhan anggaran pertahanan negara terlebih dahulu. Selain itu, menurut lansiran media informasi Korea Jonggang memuat jika pejabat Indonesia juga meminta adanya negosiasi ulang dengan meminta lebih banyak transfer teknologi serta pengurangan patungan dari 20% menjadi 15%. Berdasarkan hal tersebut, Korea Selatan sendiri tampaknya sudah yakin jika Indonesia tidak melanjutkan komitmen. Pasalnya, COKI tidak menyebutkan nama Indonesia dalam pernyataan resminya tersebut. Pesimisme Korea Selatan terhadap Indonesia dalam proyek ini disebabkan munculnya kesepakatan Indonesia dengan Prancis untuk pembelian 48 jet tempur Rafale. Berdasarkan sumber media informasi terkait, tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis adalah termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar. Sementara itu, KFX adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru. Tapi Rafale adalah jet tempur yang beroperasi untuk Indonesia, melengkapi angkatan udaranya dengan jet tempur Prancis. Mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai, meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won.